Siap semua. Siap, Pak. Oke. Mantap. Oke, mantap. Gimana kabar semua, sehat ya? Sehat. Mau semua kan ini nih? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ada yang masuk? Masuk, Pak. Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Masuk, Pak. Ada yang sakit? Enggak, Pak. Boleh sakit hati ya kan? Oh iya. Ikutin pacar. Iya. Iya, Pak. Ya, Awalnya, Pak. ya. Semoga cepat keluar ya, Boy ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, mungkin ketua kelas Gerald bisa dipersiapkan. Oke, semuanya beragama kan? Kalau beragama belum ini doa. Kira ateis. Sebelum mulai pelajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan masing-masing berdoa dipersilakan. Amin. Kabul. Sampai salam. Selamat siang semuanya. Kita mulai pelajaran hari ini. Coba kita untuk mengingat kembali pelajaran kemarin. Ada yang ingat pelajaran kemarin itu apa itu? Saya Pak. Ya, boleh Atika. Modernisasi. Apa itu modernisasi Atika? Modernisasi itu adalah proses transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi sebagai akibat dari pengenalan ide, teknologi, dan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Modernisasi itu sering banget dihubungin dengan perkembangan industri, urbanisasi, rasionalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Terus dampak dari modernisasi itu ada 3, Pak. Ya, Jadi, boleh Atika. ada perubahan sosial di masyarakat, perkembangan ekonomi, sama kemajuan teknologi. Oke, bagus Atika. Kayaknya bukan modernisasi doang ya, ada lagi kayaknya ya? Pak, ada lagi Pak. Itu globalisasi Pak. Yang globalisasi ini dapat kita definisikan sebagai proses integrasi dan interaksi antara negara-negara, institusi, dan masyarakat di seluruh dunia Pak. Yang mana globalisasi ini mengandung aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta globalisasi ini dari kalian ada yang punya pandangan sendiri nih dari kejadian yang tadi Bapak alami nih. Kejadian yang sangat diharapkan. Ya mungkin ada yang punya pandangan sendiri tadi. Saya Pak. Oke dia. Jadi menurut saya itu adalah penyimpangan sosial. Oke. Penyimpangan sosial karena itu nggak sesuai sama norma dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, Pak. Nah, terus penyimpangan sosial itu berbentuk homoseksualitas, Pak. Oke, ada penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Dan orang akhirnya tidak malu untuk akhirnya melakukan tindakan mesra seperti itu di depan umum. Kenapa kira-kira bisa begitu? Nah, jawabannya ini. Nah, mungkin karena Bapak bikinnya pakai Canva, tapi kemudian dibukanya pakai aplikasi lain, mungkin agak berbeda formatnya. Siap, Pak. Secara sederhana memang proses terjadi organisasi seperti yang tadi mungkin sudah disebutkan oleh kalian, ada modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan juga ada globalisasi yang ditandai dengan adanya interaksi antar bangsa. Jadi globalisasi itu mencakup tadi ya, ada iptek, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan agama. Jadi kelima poin itu terjadi
diglobalkan di dalam dunia, yang akhirnya terjadilah pertukaran budaya antar bangsa antar negara. Ada interaksi budaya di situ. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah budaya Barat, yaitu westernisasi. Nah, akhirnya budaya Barat atau budaya Western mengglobal dia. Dia menginternalisasikan dirinya ke dalam budaya-budaya di masyarakat atau bangsa-bangsa lain gitu kan, yang mengakibatkan budaya-budaya selain dari budaya Barat yang terkena kontaminasi atau pengaruh budaya Barat akhirnya mengalami perubahan sosial budaya di situ, atau bahkan bisa berdampak kepada perubahan perilaku di dalam masyarakat. Jadi mungkin secara mungkin proses terjadi secara umum seperti itu ya. Nah, ini bapak siapa nih? Kata bapak yang ada di sini, westernisasi itu adalah upaya untuk dari Barat secara lebih baik dengan meniru semua aspek kehidupan, baik dalam hal fashion, perilaku, budaya dan lainnya. Nah, seperti yang mungkin tadi disebutkan ya oleh saya gitu kan. Nah, tadi tuh ada budaya Barat namanya homoseksual, budaya homoseksual yang akhirnya masuk ke dalam masyarakat kita, yang akhirnya dia menyebar gitu kan, atau akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat kita. Nah, apa sih bedanya modernisasi dan westernisasi? Jadi kalau modernisasi itu kita bicara soal kemajuan atau perkembangan, ya teknologi, pola pikir, ya bisa jadi ekonomi dan segala macamnya. Jadi perkembangannya itu bersifat umum. Beda sama westernisasi yang dia secara dampak itu merupakan peniruan yang mutlak budaya Barat. Nah, jadi dia tidak mempertahankan budaya Barat dengan budaya setempat, dan akhirnya bentuk Barat itu akhirnya seringkali dianggap sebagai budaya yang paling maju, paling keren, paling superior, yang akhirnya justru diadopsi secara mentah-mentah. Jadi nggak ada pilih-pilih terhadap masuknya budaya Barat itu, khususnya di masyarakat Indonesia kita. Nah, ini ada dua gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Satu lagi gambar apa? McD itu tadinya cuma ada di Amerika. Wah. Tapi sekarang dia ada di dekat rumah Boim, Depok. Karena apa? Gimana itu, Pak? Karena ada globalisasi tadi gitu kan. Dia secara ekonomi, secara kerjasama, perdagangan antar negara mengakibatkan adanya itu 4 cabang gitu di Indonesia. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bukan McDonald aja yang ada di Indonesia, tapi ada AW, ada Burger King, ada apa lagi? Sabana. Ya. Betul, Pak. Lokal, tapi dia menggunakan konsep Barat kan, tapi akhirnya makanan cepat saji macam McDonald ini, atau bisa dibilang junk food, itu menjadi kebiasaan di dalam pola makan masyarakat kita. Padahal kan itu nggak sehat ya, itu banyak mudaratnya, banyak negatifnya. Jadi ini orang belanja kan? Orang belanja mengambil uangnya untuk beli baju, beli tas, beli sepatu. Sebenarnya itu nggak penting amat dibeli. Bisa jadi dia punya baju 2 lemari di rumah, tapi dia tetap beli baju karena alasan, oh ini mau baju keluaran baru, oh ini baju lagi trending dan segala macam. Saya pernah nganterin istri saya. Belanja ke mall.
beli bahan-bahan baku di Hypermart. Saya jalan nanti ya. Saya ketemu baju kaos polos hitam lengan pendek. Harga 500.000. Padahal dia cuma ada logo checklist satu di sini gitu kan. Itu salah satu konsep itu kan kayak gitu ya. Nah, ada yang mau baca Pak? Sini baca sesi. Rangga, Pak. Oke, Rangga boleh. Ya Pak, yang pertama nih ya, itu ada gaya hidup mengikuti perkembangan yang ada di dunia barat. Nah, misalnya itu kehidupan mewah dan juga boros dalam membelanjakan uang. Lanjut nih Pak. Lanjut. Yang kedua itu ada perilaku menyimpang, pergaulan bebas, seks bebas. Ya. Yang ketiga terjadinya hubungan sesama jenis yang hal tersebut sangatlah dilarang di Indonesia. Yang keempat, maraknya penyebaran video porno yang dapat merusak generasi bangsa. Terus menyukai kehidupan yang menggunakan minuman keras, tarian dansa di bar dan lain sebagainya. Terus yang terakhir menjalani gaya hidup dengan bebas. Mereka sudah tidak menghiraukan aturan agama, hukum dan norma. Yang terpenting mereka merasakan. Ya, Terima kasih Rangga. aman. Oke. Itu tadi ya, akhirnya akibat adanya kemajuan teknologi, modernisasi yang didukung oleh adanya konsep globalisasi, kemudian akhirnya ada apa lagi ya? Ada budaya barat yang akhirnya mempengaruhi perilaku masyarakat, juga adanya akhirnya menimbulkan satu sifat konsumerisme satu skala dunia, kemudian juga akhirnya teknologi itu merupakan satu bentuk mudahnya kita memperoleh fasilitas yang akhirnya mendukung kita untuk mengimitasi budaya mereka. Contohnya apa? Ada TikTok. Siapa yang di sini suka main TikTok? Dia. TikTok dia suka main TikTok joget-joget ya. Joget Pak, sebelah kiri Pak. Nah itu budaya barat kita masuk ke dalam situ. Kita gampang main TikTok, gampang tinggal scroll. Tapi masuk budaya barat di situ, gitu kan. Nah ini nih contohnya nih dampaknya nih. Murid tahun dulu kan HP enak diambil. Nah itulah karena dia saking asiknya tuh main teknologi, ngeliatin cewek-cewek joget mungkin. Nah itulah akhirnya merubah cara pola pikir murid-murid hari ini gitu. Nah, makanya kalian juga oke, ini ada diskusi kelompok. Boleh mungkin saya bagi dua kelompok. Saya minta setiap kelompok itu mencari atau menurunkan satu gagasan atau pendapat bagaimana akhirnya kita bisa mencegah masyarakat kita itu dari hal-hal seperti ini. Ya kan? Tadi tuh ada pergaulan bebas, ada minuman keras. Nah, saya minta dua kelompok ini mempresentasikan pendapat yang masing-masing untuk akhirnya menyikapi hal-hal seperti itu. Boleh mungkin saya kasih waktu untuk yes. Anda kalian tuh jangan suka main HP. Tiba-tiba. Iya, Pak. Balik. Oke, udah belum nih? Bias. Kelompok satu udah belum? Bias. Pendapat dari kelompok satu itu Pak, agar pandangan hidup masyarakat Indonesia itu tidak terpengaruh oleh pandangan hidup orang-orang Barat Pak. Nah, maka bangsa Indonesia sendiri itu harus benar-benar pintar dalam menyikapi dan menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, itu hendaknya kita tidak melupakan budaya asli kita, walaupun kita menyukai atau merasa budaya Barat itu lebih modern, dan budaya Indonesia itu juga tidak kalah dengan budaya Barat Pak. Nah, Indonesia ini memiliki banyak hasil karya seperti batik, lagu-lagu daerah, bahasa daerah, dan lain-lainnya Pak.
Nah, kita juga perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dari dampak negatif westernisasi supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, peran orang tua itu di sini sangat penting, di mana orang tua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya, motivasi anak, dan orang tua itu memberi arahan dengan siapa dan di mana dia dan di komunitas mana dia harus bergaul, Pak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Dua boleh? Ya silakan. Harus ada penekanan sosial dari keluarga sama institusi pendidikan, karena biasanya yang kita lihat itu biasanya orang tua itu mendidik anaknya itu kayak misalkan ngasih gadget atau enggak kayak ngasih uang yang banyak, terus sampai-sampai dia itu lupa buat tanamin nilai-nilai moral ke anaknya. Terus sementara kan sekolah itu juga penting karena nggak cuma sekolah itu ngasih pelajaran doang, tapi dia juga perlu ngasih kayak sifat moral yang sebenarnya itu siswa sangat butuhin di zaman sekarang. Saya mau nambahin, Pak. Oke, boleh. Jadi penguatan jaringan karakter yang udah diperiksa tadi juga bisa jadi solusi untuk minimalisir dampak negatif dari westernisasi itu sendiri. Nah, penguatan karakter itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sikap religius mereka ya, atau ibadah sesuai agama yang dianut sama mereka gitu. Nah, terus juga bersikap nasionalisme, terapin gotong royong dan juga mencintai budaya lokal. Oke, baik, terima kasih. Bagus ya gagasannya ya, sangat membangun. Nah, tadi tuh ada Sudah bangun, Pak. Luar biasa, Pak. 2 poin tuh tadi kan. Harus ada tanaman pemahaman bahwa budaya-budaya kayak gini nih, kumpas, pesta miras, segala macam, itu bukan budaya kita. Dan kita harus menunggu ada satu pemahaman nasionalisme yang kuat, yang akhirnya untuk melawan budaya-budaya yang sebenarnya merusak. Nah, siapa yang apa namanya yang harus melancarkan itu gitu kan? Tadi tuh kelompok 2 ada peran orang tua dan juga institusi pendidikan. Nah, makanya kalian kalau misalnya juga orang tua tuh yang urut gitu kan. Iya, Pak. Dari guru yang urut gitu kan. Iya, Pak. Orang tua itu pasti niatnya baik. Kalau orang tua jangan pulang malam, jangan datang malam gitu kan. Oke. Ya, mungkin ada yang mau beri kesimpulan secara singkat. Saya Pak, saya dengar. Oke. Izin Silvi hari ini. Jadi sebenarnya itu westernisasi secara sederhana bisa dikatakan sebagai satu hal yang telah cara lepas pengaruh westernisasi dan berbagai aspek kehidupan termasuk gaya berpakaian, musik, makanan, hiburan, teknologi dan pola pikir. Dan pada kondisi hari ini rasanya perlu pemahaman yang mendalam tentang arti penting nasionalisme dan melakukan penyaringan atau pembinaan budaya atau pengaruh yang masuk ke Indonesia, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat semua. Ya, terima kasih ya semuanya anak-anakku. Di bawah. Pelajaran hari ini sehat selalu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak.